بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzi yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qala Allahu aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah la yatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatul adli inda sultanil jair. Amma ba'du, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti yang sebenar-benarnya. Apa yang Allah dan Rasul-Nya perintah dalam kehidupan kita sehari-hari kita lakukan, dan apa yang Allah dan Rasul-Nya larang kita jauhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya dengan modal takwa itulah kita bisa menggapai cita-cita hidup kita di dunia hasanah, di akhirat hasanah, juga dijauhkan dari siksa api neraka. Yang kedua, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah modal kita sebagai bekal nanti ketika meninggal. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesal ketika meninggal karena kekurangan amal. Penyesalan tidak ada yang di depan, penyesalan selalu di belakang. Senyampang roh masih dikandung badan, maka kesempatan untuk menambah modal kita, untuk memperbaiki diri kita terbuka seluas-luasnya. Akan tetapi kalau roh kita sudah melewati tenggorokan kita, apalagi nanti di yaumil qiyamah, maka kesempatan penyesalan itu sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya. Salawat ma'asalam semoga tetap disanjungkan ke Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khotib ingin menyampaikan khutbah yang berjudul Pahlawan Menurut Islam. Karena hari ini adalah Hari Pahlawan. Hari ini adalah 10 November 2023. Bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Pahlawan. Tentunya hari yang sangat bersejarah. Pertempuran yang sangat sengit dari masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Bung Tomo dalam rangka mempertahankan tanah air Indonesia tercinta melawan Belanda dan yang lain-lain, Inggris dan yang lain-lain yang ingin menikmati negara Indonesia kembali. Jadi pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, perjuangan yang gagah berani. Di Indonesia, pahlawan nasional menjadi gelar yang ditetapkan secara legal
oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar. Tanda jasa dan tanda kehormatan merupakan konstitusi yang mengatur mengenai gelar kepahlawanan secara formal. Lebih tepatnya, gelar pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang ini menjadi wilayah NKRI, yang gugur atau yang meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, ataupun yang merasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan yang dimaksud pahlawan dalam Islam adalah seseorang yang banyak memberi manfaat kepada sesamanya, baik manfaat ilmunya, hartanya, tenaganya, pikirannya, dan atau ilmunya. Pribadi yang bermanfaat tersebut pantas disebut sebagai sebaik-baik manusia atau pahlawan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih rinci lagi, terkait pahlawan dalam Islam adalah orang-orang yang memperjuangkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kedekatan kepada Tuhan dengan beberapa perjuangan yang diantaranya adalah pertama, berjuang dengan fisik. Orang yang berjihad di jalan Allah fisabilillah adalah seorang yang berjuang dengan fisik atau berjuang membela agama Allah dengan segenap kemampuan dan segala yang dimilikinya. Tidak menyerang tanpa alasan, tetapi berdasarkan keimanan dan kepedulian dan perintah ulil amri. Karena membunuh tanpa hak termasuk dalam dosa besar. Jika jiwa, keimanan, kehormatan kita serang atau direbut, timbullah kewajiban untuk berjihad. Sebagaimana para sahabat berjihad pada masa Rasul dan para pejuang yang berusaha merebut kemerdekaan dari penjajah. Syarat utama dikatakan berjihad fisabilillah adalah niatnya berjuang karena Allah. Misalnya berjuang merebut kemerdekaan dengan alasan mempertahankan agama dan hak milik. Bung Tomo dalam pidatonya memakaikan takbir untuk membakar semangat pejuang yang akan bertempur di Surabaya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Al-Baqarah 190. Yang kedua, berjuang dengan menuntut ilmu. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat yang berkeinginan menjadi mujahid, berjuang dan berperang dengan fisik. Mereka berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya menjadi mujahid, sehingga ada kontrol dari Allah untuk tidak semua umat Islam melakukan jihad atau berjuang dengan fisik, akan tetapi berjuang dengan menuntut ilmu. Ada beberapa syarat agar menuntut ilmu masuk kategori berjuang atau berjihad di jalan Allah. Di antaranya yang pertama adalah faqih. Maksudnya paham dan mengerti pokok-pokok ajaran agama Islam. Quran At-Taubah ayat 122. Yang kedua, ilmu yang dipelajari bisa meningkatkan keimanan dan meninggikan derajat. Quran surat Al-Mujahadah ayat 11. Yang ketiga, mempelajari suatu ilmu dilakukan karena Allah semata. Al-Alaq ayat 1. Adapun ayat yang mempertegas bahwa menuntut ilmu juga bagian dari berjuang di jalan Allah atau berjihad adalah
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. At-Taubah 122. Saat terjadi peperangan saja masih diperintahkan untuk mempelajari ilmu, apalagi saat damai seperti sekarang ini. Ada 3 syarat menuntut ilmu agar termasuk golongan jihad fisabilillah sebagaimana yang kami uraikan di atas. Yang ketiga, berjuang dengan harta. Perjuangan dengan fisik serta menuntut ilmu kesemuanya membutuhkan dukungan harta. Para sahabat ketika mereka berjuang untuk juga membutuhkan dukungan harta dari para dermawan untuk pembekalan mereka. Pada saat perang Tabuk, Rasulullah SAW pun menghimbau dan menghimpun bantuan untuk perbekalan perang Tabuk tersebut. Sahabat Utsman memberikan sepertiga hartanya, sahabat Umar memberikan separuh hartanya, dan sahabat Abu Bakar memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan perang Tabuk tersebut. Jadi perjuangan itu membutuhkan dukungan dana, dan yang memberikan dana atau dukungan dana itu termasuk orang yang berjuang dan berjihad di jalan Allah, hanya melalui hartanya. Allah SWT juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji untuk menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Yang keempat, berjuang atau berjihad dengan lisan. Lisan atau lidah memang tidak bertulang, tetapi dengan lidah manusia sehat bisa sakit, dan sebaliknya. Manusia kaya bisa miskin, dan sebaliknya. Manusia mulia bisa hina, dan sebaliknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa lidah atau lisan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dalam sejarah penemuan makam Imam Bukhari, bahwa ketika Presiden Soekarno ketika itu diundang untuk berkunjung ke negara Uni Soviet, Soekarno meminta Presiden Uni Soviet bisa menemukan kuburan Imam Bukhari. Sang perawi hadis ternama sebagai syarat kedatangannya bersama rombongan berkunjung ke Uni Soviet. Alhasil ditemukan kuburan Imam Bukhari di negara Uni Soviet. Dalam hal ini bagaimana Soekarno berani meminta dengan kata-kata tegas atau dengan lisan yang tegas meminta kepada Presiden Uni Soviet menemukan kuburan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, afdhalul jihadi kalimatul adlin inda sultanil jair. Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran atau berkata yang baik di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, berjuang dengan kepatuhan. Orang tua adalah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Karena pantaslah berbakti kepada kedua orang tua kita tanpa batas. Di samping itu boleh kita menyakiti, kita tidak boleh menyakiti walaupun dengan kata-kata yang sedikit mengusik perasaan yang dalam Al-Quran
disebut atau Begitu besar nilai dan pahalanya berbakti dengan kepatuhan kepada orang tua dalam kehidupan manusia. Berbakti kepada orang tua sama nilainya dengan jihad, sebagaimana dianggap jihad yang nilai pahalanya sama dengan jihad berperang di jalan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diceritakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fi jihadin faqala ahayyil walidaik qala na'am qala faqihima fajahid. Artinya ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin meminta izin untuk berjihad di jalan Allah. Nabi lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya masih hidup. Nabi SAW bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah ridho menjadikan kita semua orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan, rahmat dan kasih sayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bi amritin jawatin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul muqtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihadi kalimatul adlin inda sultanil jair. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di depan, bahwa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan hari ini, marilah kita upaya agar kita bisa mendoakan kepada para pahlawan yang ada di Indonesia maupun para pahlawan yang saat ini memperjuangkan kemerdekaannya, yaitu di negara Palestina. Mudah-mudahan mereka bisa menang dan mendapat ridho dari Allah SWT. Kesimpulannya adalah bahwa menurut Islam jihad itu ada 6 macam, ada 5 macam. Yang pertama adalah jihad dengan dirinya, dengan fisiknya, dengan jasanya, dengan nyawanya. Yang kedua berjihad dengan ilmu, mencari ilmu. Yang ketiga berjihad dengan harta, dan yang keempat adalah berjihad dengan lisan, dan yang terakhir jihad dengan berjuang dengan kepatuhan untuk menghormati kedua orang tua kita, sebagaimana apa yang sudah kita sampaikan di khutbah pertama tadi. Marilah kita mohon kepada Allah agar Allah meridhoi apa yang kita lakukan, dan Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang semakin mawas diri, dari hari ke hari kita menjadi baik dan baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara walijil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah
Wahyi lana min amrina rasyada. Wahyi lana min amrina rasyada. Wahyi lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya alima ma fis sudur. Akhrijna minad dhulumati lan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. As-salatul jami'ah.